Selamat pagi, Shalom, Pak Saudara semua di mana saja saudara berada, di jemaat IGP, GBI Kapernaum di negara Bali, juga untuk semua jemaat yang lain yang terkait dengan pelayanan ini, di mana saja berada, juga untuk semua Pak Saudara semua di mana, Pak Saudara, Bapak Ibu, Saudara-saudara, di mana saja yang menyaksikan tayangan ini, baik yang ada di Ambon, tempat kami berada, di Bali, di berbagai tempat di Indonesia, bahkan kalau ada yang menyaksikan dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa minta Tuhan memimpin, menuntun, dan memberkati seluruh penyampaian pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu di pagi hari yang baik ini, karena bagi kami setiap hari adalah hari baik dari Tuhan bagi kami. Setiap hari, setiap saat dalam hidup kami adalah saat-saat Tuhan terus memberkati kami. Dan bagi kami, seluruh hidup kami, di setiap hari baru hidup kami, berkat Tuhan juga selalu baru dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami pun percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan adalah kebenaran dari Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi. Siapapun yang mendengarkan lewat tayangan ini, atau nanti bahkan ketika tayangan ini dinonton kembali, dilihat kembali, ditayangkan kembali, kami percaya bahwa Allah Roh Kudus bekerja, dan Allah Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati dan hidup kami. Tolong hambamu yang terbatas ini, dengan segala ketidakberdayaan, tolong hambamu dengan semua perangkat-perangkat yang ada yang digunakan, sinyal, semua perangkat-perangkat sound system, apa saja Tuhan yang dipakai, Tuhan memberkati supaya kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan, semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada halangan apapun. Dan kami percaya bahwa Allah Engkau Tuhan yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Karena itu kami memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. Berbicara lewat hambamu yang terbatas ini Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan. Apa yang sudah digumuli, apa yang dipikirkan, apa yang mau disampaikan, biarlah itu menjadi pikiran Tuhan yang disampaikan. Itu menjadi suara Tuhan yang dikatakan, yang disalurkan, yang diberitakan. Tuhan, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Dan biarlah Engkau saja yang dimuliakan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua. Hati hidup kami jadikan itu sebagai tempat yang subur, media yang subur, lahan yang subur, di mana benih kebenaran firman Tuhan dapat hidup dan terus berkembang, bertumbuh, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan bahwa seluruh waktu di pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa diberi kesempatan untuk bisa hadir di dalam ibadah ini, berbicara, menyampaikan refleksi. Peta lebih suka, atau Peta saya lebih suka mengatakan itu sebagai bentuk refleksi. Karena hidup kita ini setiap hari adalah sebuah refleksi di hadapan Tuhan. Refleksi terhadap kebenaran firman Tuhan, refleksi terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan, refleksi terhadap kesempatan yang Tuhan berikan, refleksi terhadap segala sesuatu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Maka saya lebih suka mengatakan bahwa pagi ini adalah sebuah refleksi. Saudara, kita ada dalam satu situasi yang sangat, saya katakan sangat susah. Semua orang ya, tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di tempat saudara di Bali, tidak cuma di tempat saya di Ambon, di mana-mana pun di Indonesia ini saudaraku, di dunia bahkan, semua ada dalam kesulitan, ya, semua ada dalam problem karena masalah pandemi COVID-19. Nah, saudara, saya mencoba untuk memantau, melihat, menyampaikan pendapat lewat media sosial apa saja yang kami punya, yang kami katakan. Lalu saya coba memperhatikan, kadang-kadang siapa yang posting, menyampaikan apa, menyatakan apa. Nah, ada yang menarik, saudara. Saya mencatat sebuah postingan dari seorang teman tertanggal 28 Juli tahun 2020 kemarin. 28 Juli 2020. Nah, statusnya menarik, saudara. Karena di status itu teman ini mengatakan satu kalimat yang singkat saja, kalimatnya pendek. Apa yang Anda atau kamu, apa yang Anda pikirkan sekarang ini?
apa yang Anda pikirkan sekarang ini? Tulisan singkat di status Facebooknya. Saudara, ketika saya membaca tulisan itu, saya tersentak. Di dalam benak saya, terus langsung saya berpikir, apa yang saya pikirkan? Nah, saudara, menjadi menarik adalah melihat tanggapan dari banyak orang, teman-teman dari teman itu. Saya tidak menanggapi di dalam kolom komentar oleh yang punya teman itu. Tapi saya memperhatikan apa yang menjadi komen. Memang tidak banyak yang menjadi komen dari pertanyaan itu, dari status itu. Nah, saudara, saya lihat ada beberapa, itu kurang lebih ada 27 komen di situ. Dan di antara komen-komen itu, ketika orang menjawab, apa yang kamu pikirkan sekarang ini? Ada yang bilang, saya memikirkan makan, atau saya memikirkan makanan. Ada yang mengatakan, menjawab di dalam kolom komentar, saya lagi memikirkan lapar. Wah, makanan, lapar. Ada juga yang berpikir gini, mengatakan, saya lagi memikirkan kapan corona selesai. Lalu disertai dengan, karena beta mau mudik, karena beta mau pulang ke kampung halaman, karena beta mau jalan-jalan. Ada yang juga menjawab begini, saya lagi memikirkan kapan corona ini cepat berlalu, kapan koronces ini hilang dari muka bumi. Ada juga yang mengatakan, kalau bisa hujan di stop sudah, karena memang waktu itu di Ambon bulan Juni, dari Mei sebenarnya, Mei, Juni, Juli, Agustus, ini sekarang pun masih ya musim penghujan. Jadi orang bilang, yang saya lagi pikir, hujan di stop sudah. Ada juga yang bilang, kita mau nikah. Ada yang bilang, ini sambil bercanda mungkin, mau cari pengganti yang baru. Saya tahu itu maksudnya apa, tidak tahu itu maksudnya apa, mau cari pengganti yang baru. Yang jelas, orang menganggap bahwa status itu hanya sebuah guyonan belaka. Tapi saudara, menurut saya, apa yang dijawab oleh orang-orang itu menjawab pertanyaan dari teman di status itu sebenarnya merupakan ungkapan dari isi hatinya. Saudara perhatikan ya, apa yang kamu pikirkan, apa yang dia pikir sebenarnya itu apa yang keluar dari isi hatinya. Sebuah keluhan dari isi hatinya, sebuah ungkapan isi hatinya, sebuah ungkapan perasaannya yang disampaikan. Entah itu dikatakan lewat tutur kata mulut, kita berbicara seperti ini, verbal, atau lewat tulisan, karena kebanyakan sekarang status-status di media sosial bermunculan hanya dengan teks, dan itu merupakan ungkapan isi hati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya pada detik ini ditanyakan apa yang saudara pikirkan, mari kita pikir sejenak. Apa yang kita pikirkan? Simpan jawaban saudara, nanti sebentar kalau saya tanya ulang. Kalau dikasih kesempatan untuk tanya ulang. Nah, saudara, mari kita belajar sama-sama dari apa yang Paulus katakan, yang Rasul Paulus katakan di dalam begitu banyak surat dan statementnya di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Paulus mengungkapkan banyak hal yang merupakan suara isi hatinya. Paulus mengungkapkan banyak hal yang dia pikirkan, yang dia rindukan, yang dia mau nyatakan sebagai satu bentuk ungkapan perasaannya dan tindakan yang konkret yang dia mau lakukan di dalam hidupnya. Saudara, mari sama-sama kita merenungkan bagian pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Ini teks yang saudara mungkin sudah hafal, ya, teks yang mungkin sudah hafal. Tapi mari kita baca. Kita baca lagi Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat 22. Kalau saudara sudah buka Alkitab saudara, mari saya akan membacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, penekanan ada di ayat 21. Sana dikatakan, saya baca ulang. Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, statement Paulus ini, pernyataan Paulus ini, saudara mungkin sudah hafal, di luar kepala. Saya tahu taruh di mana, di luar kepala bisa melayang-layang, di mana saja. Tapi saudara, mari teks ini konkret, teks ini sangat sederhana, tetapi punya kedalaman yang luar biasa. Perhatikan Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara, latar belakang surat Paulus ini, Paulus menulisnya bukan Paulus lagi ongkang-ongkang kaki, bukan Paulus lagi duduk minum kopi, bukan Paulus lagi makan pisang goreng, makan sukun goreng, makan apa gitu lalu pangku kaki, minum, menikmati suasana alam. Saudara, tidak saudaraku. Paulus menulis surat Filipi ini ketika dia ada di dalam penjara. Dia sempi pardidu, dia sempi baronda, dia sedang sempi kemana-mana melakukan sebuah aktivitas yang lain. Tidak saudaraku. Dia sedang dipenjarakan karena Kristus. Dia sedang dipenjarakan karena Injil Kristus. Jadi saudara, Paulus tidak lagi senang-senang. Paulus tidak lagi berkeliaran kiri kanan, saudaraku. Tidak, saudaraku. Paulus lagi menggumuli panggilan hidupnya ketika dia terkekang di dalam penjara. Ketika dia tidak bebas melakukan aktivitas untuk Tuhan, untuk Injil Tuhan. Saudara, kalimat ini bagus sekali. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, mari kita fokus kepada apa yang Paulus katakan. Mari kita fokus kepada pernyataan Paulus ini. Saudara, mari kita lihat ya. Paulus mengatakan, bagiku, karena bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya apa, saudara? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus itu maksudnya apa, saudaraku? Nah, saudaraku, kalau beta menggumuli, merenungkan bagian firman Tuhan ini, sebenarnya pernyataan Paulus, hidup bagiku hidup adalah Kristus itu tidak terlepas dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ada 3 poin, saudara, yang beta mau ajak saudara merenungkan pada pagi hari ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, atau pernyataan hidup adalah Kristus itu, bagi Paulus adalah satu ungkapan pernyataan bahwa dia mau hidupnya itu seperti Kristus. Dia mau hidupnya itu menyerupai Kristus. Paulus mau hidupnya itu meneladani Kristus. Paulus mau seluruh totalitas hidupnya, bagiku hidup adalah Kristus, berarti seluruh hidupnya adalah memuliakan Kristus. Saudara, mari lihat ayat 20. Ayat 20 di dalam pasal 1 ayat 20 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan, saudara perhatikan, yang sangat kurindukan dan kuharapkan, kurindukan, kuharapkan, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara perhatikan, Paulus mempunyai sebuah kerinduan, Paulus mempunyai sebuah hasrat, Paulus mempunyai sebuah tekad supaya hidupnya itu seperti Kristus, menyerupai Kristus, meneladani Kristus. Dengan demikian seluruh totalitas hidupnya itu memuliakan Kristus. Nah, saudara, surat Filipi adalah surat, kalau saudara memperhatikan dari dalam pasal 1, baca dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, saudara akan menemukan bahwa surat Filipi ini adalah satu surat yang berisi ungkapan, ya, memperlihatkan ungkapan hasrat, keinginan rohani Paulus yang paling dalam, tuntutan diri terhadap hasrat rohani yang paling dalam, pengenalan Tuhan yang paling dalam. Tidak ada kata lain di dalam hidupnya selain keinginan yang begitu besar. Hidup seperti Kristus, hidup adalah Kristus, adalah pengenalan yang paling dalam tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara baca, mari kita baca pasal 3 ayat 7 sampai 10. Pasal 3 ayat 7 sampai 10 di sana dikatakan, saudaraku, dengan jelas sekali, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, pasal 3 ayat 10. Bagus sekali. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, ini dalam. Paulus tidak sekedar mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Tetapi kalau saudara memperhatikan pasal 3 ayat 7 sampai 10 itu, Paulus mengikatkan dirinya, melekatkan dirinya dengan keinginan yang tulus supaya dia mengenal Kristus lebih dalam. Dia lebih punya pengenalan, pemahaman tentang penderitaan Kristus, bahkan semua kebanggaan duniawi yang selama ini dia punya, semua kepintaran, semua kehebatan dia dari berbagai unsur dalam hidupnya, dia anggap sebagai sampah karena Kristus dan karena dia telah mendapatkan yang termulia, Kristus yang menjadi pegangan dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seluruh potensi hidup Paulus dipakai hanya untuk satu, ingin menjadi serupa, ingin meneladani Kristus. Saudara, ini penting. Itu hal yang pertama. Karena Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu berarti seluruh totalitas hidupnya berorientasi hanya kepada Kristus, pengenalan akan Kristus, dan bagaimana memuliakan Kristus. Yang kedua, saudara, ketika Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, itu berarti Paulus meletakkan bahwa seluruh hidupnya adalah untuk Kristus. Seluruh hidupnya adalah bagi Kristus. Seluruh hidupnya mengerjakan segala sesuatu yang Kristus percayakan dalam hidupnya. Karena perhatikan ayat 22. Pasal 1 tadi ayat 22. Di sana dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara perhatikan, jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Maksudnya apa? Itu berarti seluruh apa yang Paulus lakukan dalam kehidupannya ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima hidup kekal sebagai bagian dalam kepercayaan pengenalannya kepada Kristus, maka seluruh totalitas hidupnya adalah dia bekerja, dia melakukan segala sesuatu untuk memberi buah. Memberi buah itu berarti dia menyatakan seluruh hidupnya untuk menjadi saksi Tuhan, supaya orang yang melihat hidupnya menjadi percaya bahwa Kristus hidup di dalamnya. Supaya seluruh yang dikerjakan oleh dirinya itu dilihat orang dan dikatakan sebagai bagian dari sebuah hidup yang memuliakan Tuhan, meletakkan Tuhan di dalam seluruh totalitas hidupnya. Saudara, sampai di sini saya berhenti sejenak. Kalau kita bicara pernyataan Paulus ini sebenarnya bukan cuma pernyataan yang harusnya Paulus katakan sendiri. Bukan, saudaraku. Itu pernyataan yang sama yang Paulus berikan kepada orang di Filipi, supaya mereka juga punya pernyataan yang sama, punya sikap hati yang sama. Hidup yang mengenal Tuhan, hidup yang menuntut diri menyerupai Tuhan, tapi juga punya hidup yang menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Dan itu berarti bukan cuma untuk jemaat di Filipi, saudaraku. Sebab konsep hidup kekristenan, ketika saudara dan saya menjadi percaya kepada Kristus, ketika saudara dan saya menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, maka seluruh totalitas hidup kita harus berupa menyerupai Kristus. Seluruh totalitas hidup kita, apa yang saudara dan saya kerjakan di dalam dunia ini, harus menghasilkan buah-buah pertobatan yang memuliakan Kristus. Pertanyaannya, saudaraku, adalah, sudahkah kita menjadi sama seperti Kristus? Sudahkah kita menyerupai Kristus? Sudahkah kita memiliki pengenalan akan Kristus? Sudahkah kita
mengerjakan segala sesuatu dan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah yang memuliakan Kristus. Maaf saudara, ketika saudara berkata, saya percaya Tuhan, sungguh hidup saudara percaya kepada Tuhan? Ketika saudara berkata bahwa saya mengikuti Tuhan, tetapi kelakuan saudara mengikuti hantu, bertobat saudara. Ketika saudara mengatakan bahwa saudara percaya kepada Tuhan, tetapi seluruh totalitas hidup saudara, saudara hanya berlaku seperti hantu-hantu kecil di dalam kehidupan. Saudara, hari ini, kenapa manusia Indonesia tidak begitu disiplin? Pakai lebih spesifik, kenapa orang di Ambon tidak begitu disiplin? Apa yang bisa jadi pegangan dari anak-anak Tuhan yang duduk di dunia politik? Apa yang bisa dipegang dari anak-anak Tuhan yang menjadi hamba-hamba Tuhan? Apa yang bisa dipegang dari kehidupan saudara dan saya yang katanya bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Saudara, jabatan yang saudara punya, kedudukan yang saudara punya, pekerjaan yang saudara punya, apapun itu, saudara bukan menjadi pelaku-pelaku dari satu sikap meletakkan kekristenan hanya sebagai nama saja untuk meraih kekuasaan politik. Bukan saudaraku. Kekristenan bukan cuma diletakkan untuk supaya saudara bisa memiliki sebuah pandangan orang bahwa saudara orang Kristen. Bukan saudaraku. Tapi kekristenan yang diletakkan dalam hidup saudara adalah bagian di mana Kristus harus hidup. Dan saudara bukan jadi pelacur-pelacur politik dan menjual Kristus. Saudara bukan menjadi orang-orang yang menjadi tukang-tukang tagih. Ya, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, berlabelkan rohani dengan melabelkan diri saudara sebagai orang Kristen. Bertobat saudaraku. Karena bagi saudara, ketika saudara meletakkan diri sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, maka saudara hidupnya harus seperti Kristus. Hidup saudara harus menunjukkan jati diri Kristus. Hidup saudara harus menampilkan Kristus yang hidup. Hidup saudara harus menghasilkan buah-buah pertobatan, karena Kristus telah menyelamatkan hidup saudara. Hari ini kenapa gereja tidak begitu didengar, saudaraku? Karena uang menjadi Tuhan, bukan Kristus. Kenapa hari ini gereja tidak bisa didengar? Pendeta-pendeta hanya cuma berorientasi kepada uang. Pendeta-pendeta hanya berorientasi kepada politik. Disuap, dibayar, terima bayaran. Lalu itu semua melacurkan dirinya di hadapan Tuhan, menjadi pelacur-pelacur untuk menjual kekristenan, menjual jabatan. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau hidupmu tidak seperti Kristus, kalau hidupmu tidak mencerminkan Kristus, kalau hidupmu tidak menghasilkan buah-buah pertobatan karena Kristus hidup di dalam dirimu, bertobat saudara, tinggalkan dosa. Mari berorientasikan Kristus. Kenapa banyak orang gampang untuk korupsi? Kenapa banyak orang gampang untuk memanipulasi proyek-proyek? Kenapa banyak orang begitu gampang untuk bisa memanipulasi semua hal dalam kehidupan dengan membungkus dirinya dengan jubah-jubah kekristenan, topeng-topeng kekristenan? Saudara menggunakan jabatan, saudara serigala berbulu domba, saudara pakai topeng domba kekristenan, tapi saudara sebenarnya serigala. Saudara menyebut diri itu menyebut mengenal Tuhan, tetapi saudara hantu, hanya percaya kepada hantu. Bertobat saudara. Ketika saudara dan saya mengimani firman Tuhan sebagai firman Allah, dan apa yang Paulus tuliskan sebagai pesan dari Tuhan, ketika Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, maka hidup saudara dan saya bukan menyangkut diri kita sendiri lagi, bukan saudaraku, tapi itu menyangkut Kristus yang hidup di dalam dirimu. Itu menyangkut Kristus yang harus menjadi pancaran cahaya terang, di mana semua orang melihat Kristus. Orang bukan lihat Reza Syarnamual, orang bukan melihat siapa saudara, tapi orang melihat Kristus yang hidup di dalam hidup saudara. Saudara, hari ini mari kita periksa diri kita. Kita mengarahkan diri fokus. Sudahkah orang melihat Kristus yang hidup dalam? Sudahkah orang melihat Kristus yang betul-betul hidup di dalam hidup kita?
Jangan saudara memalukan Kristus, jangan saudara menjual Kristus, jangan saudara melacurkan diri saudara hanya untuk kepentingan jabatan, kedudukan, pangkat, harta benda. Saudara, hal yang ketiga, tadi yang pertama, hidup adalah Kristus, menjadi serupa, menuntut diri menyerupai Kristus, meneladani Kristus, mengerjakan segala sesuatu untuk memuliakan Kristus. Yang kedua, hidup adalah Kristus adalah hidup untuk Kristus, hidup bagi Kristus. Dengan pengertian bekerja memberi buah, bekerja menyatakan buah-buah pertobatan itu dan membawa orang mengenal Kristus lewat seluruh buah pertobatan dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara, ketika Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, saudara jangan lupa pernyataan berikut, dan mati adalah keuntungan. Oh saudara, ini pernyataan besar. Ketika bilang hidup bagi Kristus, hidup adalah Kristus, ditambah dengan mati adalah keuntungan. Ini pernyataan yang besar, saudara. Saudara dan saya tidak pernah berpikir, atau mungkin kita hidup, kematian itu bagi kita sesuatu yang misteri, sesuatu yang menakutkan. Tapi pernyataan Paulus ini luar biasa. Pernyataan Paulus ini luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara perhatikan, pernyataan ini adalah sebuah pernyataan di mana Paulus mengerti betul bahwa ketika dia mengatakan bahwa hidupnya adalah untuk mengenal Kristus secara pribadi lebih dalam, lebih mencintai Kristus dan menghasilkan buah dari pertobatan karena Kristus sudah memberikan anugerah keselamatan yang begitu besar itu, maka semua konsekuensi dengan mengikuti Kristus itu harus menjadi bagian yang dia terima, dan dia terima dengan sukacita. Karena apa yang dia percaya, apa yang dia imani, itu menghasilkan hidup kekal. Saudara, baru-baru ini saya kirim podcast segala macam. Lalu seminggu yang lalu mungkin tepatnya, ada seorang seorang opa, dia WhatsApp saya. Pak Reza, betul. Saya lagi membicarakan soal masalah keselamatan yang kekal, hidup sesudah kematian. Oh betul Pak. Kalimatnya gini. Kalimat opa itu, Kong itu bagus sekali. Umur 87 tahun, tapi pemahaman luar biasa tentang firman Tuhan. Kong itu berkata demikian. Pak Reza, ini betul. Mau mati kapan saja, saya nggak ada masalah. Yang penting sudah percaya Kristus dan ketong punya hidup kekal. Beta terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mau mati kapan saja tidak ada masalah. Karena kita sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati kapan saja tidak ada masalah. Seorang seorang opa 87 tahun membuat sebuah statement yang luar biasa bagi beta. Dan statement itu ketika beta merenungkan firman Tuhan ini, beta ingat ketika Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ingat statement orang tua itu juga. Bahwa kematian yang kita dapati, semua konsekuensi karena ikut Kristus adalah sebuah keuntungan. Karena kita mempunyai hidup yang kekal, jaminan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Saudaraku, Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi sebagai bentuk dorongan kepada jemaat di Filipi. Supaya semua konsekuensinya karena percaya kepada Kristus, itu harus mereka tanggung, harus mereka terima, dan harus mereka jalani. Pasal 4 ayat 13 berkata yang bagus, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa, jemaat di Filipi, apapun yang terjadi dengan hidupmu, kalau engkau sudah percaya Kristus, sudah mengikuti, meneladani, hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, sudah menghasilkan buah pengenalan yang benar akan Kristus, maka segala perkara apapun yang terjadi dengan hidupmu, jangan engkau takut. Karena Kristus menyertai engkau, karena Kristus menguatkan engkau, karena Kristus menopang engkau. Saudaraku, betapa bangganya saya hari ini kalau atas nama kebenaran saya dianiaya karena Kristus. Betapa terhormatnya saya karena atas nama kebenaran, atas nama sesuatu yang adil, benar, melakukannya di dalam Tuhan. Saya betapa terhormatnya membela kebenaran di dalam Kristus. Saudara, hari ini orang tidak bangga dengan kebenaran.
Berapa banyak orang yang memanipulasi kebenaran. Berapa banyak orang yang tahu kebenaran tapi diam. Berapa banyak petinggi-petinggi di dalam gereja yang tahu gereja melakukan korupsi tapi diam. Berapa banyak anak-anak Tuhan diam dan tidak berani menegur orang yang bersalah karena dosa mereka. Saudaraku, segala konsekuensi karena percaya kepada Kristus, segala konsekuensi karena mengikuti Kristus dan berdiri dalam kebenaran, saudara dan saya harus menerimanya. Dan itu sebuah kebanggaan, itu sebuah kehormatan. Pakai istilah Paulus, itu sebuah keuntungan. Bahkan mati pun adalah sebuah keuntungan. Karena Kristus. Karena Kristus. Karena Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak mau panjang lebar bicara hari ini. Kalau kemudian saudara hanya duduk dan menertawakan suara saya yang sudah paruh. Tapi saya mau mengatakan kepada saudaraku, apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Bukan for saudara ya, untuk saudara dan saya. Untuk kita kerjakan dalam hidup. Pernyataan Paulus ini bukan cuma untuk jemaat di Filipi, saudaraku. Tapi datang ke kita sampai hari ini untuk saudara dan saya. Untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Saudara, kalau sampai pada titik ini saya bertanya kembali ke pertanyaan yang awal. Apa yang saudara pikirkan hari ini? Apa yang saudara pikirkan detik ini di dalam hidup saudara? Kalau saudara melihat apa yang atau mendengar apa yang saya sampaikan tadi, semua jawaban di dalam status sosial, status medsos teman saya itu orientasi ke diri sendiri, makan, lapar, kawin, ya cari yang lain, ya kapan corona berakhir, kita mau jalan-jalan. Semua berorientasi ke diri sendiri, hanya untuk diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam pikiran dan hati kita memikirkan Tuhan? Memikirkan tentang Tuhan, tentang rencana Tuhan, tentang maksud Tuhan dengan hidup kita. Dan meletakkan diri kita di tengah-tengah seluruh masyarakat yang ada. Sudahkah kita menjadi saksi Tuhan? Menjadi terang Tuhan? Menjadi sesuatu yang orang bisa lihat Tuhan hidup di dalam hidup kita? Ataukah kita hanya sebagai orang yang cuma pakai mulut, bibir berkata bahwa saya Kristen, padahal saya bukan Kristen. Mengatakan saya pengikut Tuhan, tapi saya bukan pengikut Tuhan. Saudara, mari kita pikirkan. Kita pikirkan hal ini. Sama seperti Paulus ketika dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita pikirkan apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Mencintai Tuhan, melekatkan diri dengan Tuhan. Dan sudahkah hidup kita berbuah, menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, menghasilkan buah-buah pertobatan yang memuliakan Tuhan. Dan sudahkah kita siap menerima semua konsekuensi karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Karena kita berdiri di atas kebenaran Kristus, karena kita membela kebenaran Kristus. Kalau saudara sudah sampai kepada tahap itu, bersyukurlah. Tapi kalau saudara belum, beta mau katakan kepada saudara, duduk diam hari ini di kaki Tuhan. Bertelut di hadapan Tuhan. Minta Tuhan memimpin hidup saudara supaya seperti Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Saudara, baru-baru ini ada beta dengan saya dan Bapak Pendeta Elroy Sipailut dalam percakapan di satu medsos selalu melahirkan sebuah lagu yang kita rasa syair-syairnya luar biasa. Lagu itu dikasih judul Beta Tetap Bersyukur. Nanti kita harap habis ini Pak Roy bisa menyanyikan untuk sesudah khotbah ini dan teman-teman di situ. Kalimatnya sederhana, saudara. Karena itu terkait dengan melihat situasi yang terjadi dengan COVID ini. Lalu ada orang memplesetkan, ada teman yang memplesetkan OTG itu bukan orang tanpa gejala.
OTG itu adalah orang tanpa gaji. Ungkapan teman itu merupakan sebuah ungkapan yang menurut beta pribadi dan beberapa teman yang lain, ungkapan isi hati. Betul, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang sudah tidak punya lagi gaji dan pendapatan. Tapi ungkapan itu memberikan sebuah inspirasi untuk lahirnya lagu itu. Beta tetap bersyukur. Karena bagi ketorang, bagi kita semua saudaraku, hidup yang penting itu hidup di dalam Tuhan. Hidup yang penting itu adalah hidup yang memancarkan Tuhan. Mau makan kah, sing makan kah, mau ada gaji atau tidak punya gaji, mau apa saja saudaraku. Di dalam hidup kita, dalam semua kesulitan, Paulus jelas lebih sulit dari kita. Jelas Paulus lebih sulit dari kita. Tapi dia masih menyatakan bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Saudaraku, kita lebih memikirkan orientasi ke diri kita sendiri. Kita lebih memikirkan orientasi kepada apa yang kita bisa dapat. Padahal kita lupa bahwa orientasi hidup kita, Tuhan tempatkan kita di dalam dunia ini adalah supaya kita lebih mengenal Tuhan, menerima Tuhan, mengenal Tuhan, dan menjadikan hidup kita bercahaya, menjadi saksi, memuliakan Tuhan, menghasilkan buah-buah pertobatan supaya orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mari lihat Tuhan, mari pandang Tuhan, nyatakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Jangan biarkan Tuhan hanya menjadi sesuatu pemanis saja. Jangan biarkan Tuhan hanya cuma muncul di bibir mulut kita tanpa ada aplikasi yang konkret dalam kehidupan yang nyata dalam hidup kita. Saudara, hari ini mari kita periksa diri dan hidup kita. Mari kita periksa seluruh keberadaan kita. Sudahkah kita menjadi serupa dengan Tuhan? Sudahkah kita menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan? Sudahkah kita siap menerima semua konsekuensi hidup? Karena bagiku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Mari kita tenang sejenak, kita berefleksi di hadapan Tuhan, kita periksa hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya mengharap saudara semua yang lagi beraktivitas, yang menonton tayangan ini, berhenti sejenak dari aktivitas saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, stop. Kalau saudara lagi jalan-jalan atau lagi masak sambil dengar tayangan ini, stop. Stop masak. Kalau saudara lagi cerita tukel-tukel yang tidak jelas dengan orang, stop. Saya perintahkan stop dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang minum kopi, stop minum kopi. Minum apa saja, stop. Mari kita tenang di hadapan. Saudara yang mendengar tayangan ini, kalau saudara lagi di jalan, berhenti dari jalan, stop di pinggir jalan. Tenang di hadapan Tuhan. Periksa diri saudara di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup kita betul-betul mengenal Kristus sebagai Tuhan? Sudahkah kita punya kerinduan yang dalam untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan? Dan sudahkah kita menuntut diri dalam hidup kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan yang memuliakan Tuhan, membawa orang kenal kepada Tuhan? Dan sudahkah kita siap terima semua konsekuensi, berdiri atas kebenaran di dalam Tuhan? Karena itu yang harus dilakukan, itu harus yang terjadi dalam hidup kita. Supaya Tuhan dimuliakan, bukan untuk kepujian diri sendiri, tapi supaya Tuhan. Mari saudara kita berdoa, pribadi lepas pribadi. Periksa diri saudara, periksa hidup saudara, dan biarlah Tuhan yang dimuliakan. Kita tenang sejenak, kita periksa hidup kita. Mohon Tuhan memeriksa hidup saudara. Mohon Tuhan memeriksa hidup saudara. Bapa di surga, ampuni kami. Engkau kenal kami Tuhan. Engkau lihat hati kami yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami telanjang di hadapan. Dosa-dosa kerakusan kami, dosa-dosa kemunafikan kami, dosa-dosa keburukan kami Tuhan terbuka di hadapan. Tidak ada yang tersembunyi.
betapa jijik dan kotor kami di hadapan. Ampuni kami. Seperti terang firman tadi, sudahkah hidup kami adalah Kristus? Sudahkah hidup kami adalah Kristus? Sudahkah hidup kami memancarkan Kristus, menjadi saksi Kristus, memuliakan Kristus? Sudahkah Kristus tinggal di dalam hidup kami? Tuhan ampuni kami. Kami lebih banyak takut dengan dunia ini, takut dengan jabatan, takut dengan uang, takut dengan harta, daripada kami takut kepada Engkau, daripada kami tunduk kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah firman Tuhan Engkau meteraikan dalam hati dan hidup kami, supaya kami bisa memancarkan, memuliakan Engkau. Dan kami bisa berkata seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kami punya jaminan hidup kekal. Karena kami punya jaminan hidup kekal. Karena kami punya jaminan hidup kekal di dalam Engkau ya. Terima kasih. Berkati kami, berkati hidup kami, berkati masa depan kami. Tuntun dan pimpin kami Tuhan. Tetap sertai kami dalam segala situasi. Supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup. Juru selamat kami yang baik dan setia. Kami berdoa. Amin.